Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanggapi komentar-komentar teman-teman ya. Banyak sekali yang tidak tahu bentuk dari tanaman kecubung atau buah kecubung. Sini saya kasih tahu karena kebetulan di sini sudah ada tanaman kecubungnya ya. Ayo sini pelan-pelan ya. Kebetulan ini lagi ada kecubung yang tumbuh secara liar ya. Nah, seperti inilah bentuk tanaman kecubung. Di sini ada 3 pohon ya. Ada 3 pohon kecubung. Ini tumbuh secara liar, tidak ditanam. Dan kenapa ini bisa tumbuh secara liar? Sini mendekat. Saya kasih tahu. Nah, di bagian kecubung sebentar ini saya potek dulu ya. Coba lihat ini. Ini adalah tanaman yang sudah masak. Kecubung yang sudah tua, dia akan pecah. Dia akan pecah sendiri dan bijinya ini akan tumbuh ya, bijinya ini akan tumbuh secara sendiri. Jadi bisa dibilang tanaman kecubung ini tidak akan punah, meskipun dibasmi tapi tidak akan punah ya. Dan ini adalah tanaman kecubung yang belum masak atau yang masih muda. Coba lihat, di sana masih banyak sekali itu. Coba lihat, nah mendekat lagi. Nah, banyak sekali kan? Banyak sekali tanaman atau buah kecubung yang belum masak atau masih terbilang kecil. Lalu, bagian manakah yang bisa memabukkan atau mengandung alkaloid? Saya beritahu kalian semua ya. Di semua tanaman ini mengandung zat alkaloid atau bisa memabukkan. Terutama di bagian buah atau bijinya ya. Bagian yang paling banyak adalah terdapat pada bijinya seperti ini. Ini sangat memabukkan dan bisa membuat orang oleng. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Jangan dipakai karena ini bisa merenggut nyawa manusia seperti yang terjadi yang sudah-sudah itu. Yang ada di Kalimantan ada sekitar 21 orang terkena kecubung dan meninggal dunia. Nah, seperti ini, coba lihat. Ini sudah tua dan sudah mengering dan bijinya sudah rontok. Nah, seperti ini ya. Nah, bijinya rontok. Ini nanti akan tumbuh sendirinya. Coba lihat yang ini. Coba lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah tua dan sudah pecah. Ini pecah-pecah dengan sendirinya ya. Coba lihat, nah seperti ini ya. Bagaimana cara menanam pohon kecubung? Ya nggak usah repot-repot. Kamu cari aja bijinya ini, kamu sepiurin atau kamu taruh di bagian tanah yang basah seperti ini ya. Tinggal lempar-lempar gini aja, nanti tumbuh sendiri itu nanti. Coba kita berputar sebelah sini ya. Kita berputar. Nah, di sini banyak sekali. Ada lagi yang sudah pecah dan sudah mengering. Siap untuk ditanam atau siap untuk diolah. Jangan tanya ya diolah untuk apa ya. Saya juga nggak tahu. Ini banyak sekali manfaatnya kalau mau dipelajari dan digunakan sebaik mungkin ya. Lalu bunganya seperti apa sih bunganya? Ayo kita mundur lagi. Saya kasih tahu, saya kasih lihat bunganya ya. Seperti ini. Nah, coba lihat. Ini adalah bunga kecubung yang belum membesar atau masih kuncup. Nah, ini nanti akan berubah menjadi bunga yang mekar, lalu bunganya potek dan muncul buahnya. Bagian mana lagi kah yang bisa digunakan untuk pengobatan? Sebenarnya kalau dipakai untuk hal-hal yang positif ini bisa kok teman-teman. Karena ini mengandung alkaloid, jadi ini bisa dijadikan bobok. Seperti daun ini.
Ini bisa dijadikan bobok untuk orang yang keseleo atau orang yang punya demam. Ini bisa diremat, dikasih minyak kayu putih, lalu bisa dioser-oserin ke yang kena demam. Tapi jangan anak kecil ya, kasihan. Paling enggak ya anak SD enggak apa-apa lah. Kalau anak bayi janganlah. Lalu kita bahas apa lagi ya? Untuk tekstur tanahnya itu dia lebih suka ke area yang lembab dan tidak terlalu panas. Lalu apakah putih-putih ini? Ini adalah penyakit, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu penyakit dari tanaman kecubung. Ini namanya indra, putih-putih ini. Indra. Nah, di sini juga ada ini. Di sini banyak sekali indranya. Coba dekatkan. Dekatkan, fokuskan. Nah, banyak sekali kan indra-indra yang ada di situ. Dan itu susah sekali ini teman-teman untuk dibersihkan. Jadi ini kita biarkan saja. Ini tanaman liar ini, tidak saya rawat dan tumbuh-tumbuh dengan sendirinya. Coba ke sini. Nah, ke sini. Ayo jongkok sini, jongkok sini. Ini adalah bunga. Nah, ini adalah bentuk bunganya yang sudah mekar. Ini biasanya lebih mekar lagi kalau di malam hari. Kalau di malam hari dia mekar berwarna ungu dan terlihat mahkotanya. Itu yang di dalam ada mahkotanya. Oke, sekarang mundur lagi. Tercium aroma tai kucing di sini. Wah, anjir, tai kucingnya saya injek, anjir. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu ya penjelasannya. Oh, kita coba ya, kita lihat di sebelah sana ya. Ayo kita berjalan ke sana. Kamu mundur dulu. Kita coba lihat yang sebelah sana ya. Oke. Di sini juga ada tanaman kecubung. Tapi kecubung di sini terlihat sangat kurang sehat ya. Mungkin ini disebabkan karena penyakit indra seperti ini. Coba lihat sini. Nah, ini tanaman kecubung yang terkena indra. Dia akan mengkerut dan pertumbuhannya tidak akan sehat. Coba kita lihat buahnya yang sudah mengering. Nah, seperti ini. Ini banyak sekali indranya. Sekarang saya putar ya. Oke, sekarang saya putar. Nah, banyak sekali indra-indra. Ya. Ini tidak akan besar dan ini tidak sehat. Ya, maklum karena tanaman ini tidak dirawat karena jarang sekali yang menggunakan manfaat dari kecubung ini. Coba lihat lagi ke sini. Di sini banyak sekali indra-indranya. Nah, bagi yang tahu cara ngilangin indra, silakan komen di bawah ya. Karena bukan cuma tanaman ini yang saya tanam, tapi banyak sekali tanaman obat-obat yang ada di sini ya. Sudah berapa menit? 8 menit ya. Kita tambah lagi sedikit ulasannya bahwa tanaman kecubung ini dilarang untuk ditanam karena ini tergolong jenis narkotika. Apa ini? Saya bacakan ya. Jenis narkotika golongan 1, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan narkotika golongan 2, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Berarti kecubung itu termasuk golongan narkotika 2, narkotika golongan 2 ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan saya.
Bagi yang belum tahu, itu tadi adalah tanaman kecubung. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.